Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, keutamaan bulan Ramadan ini juga kerap disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Nabi Rasulullah SAW yang memiliki arti, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, untuk menyempurnakan bulan puasa kita di bulan Ramadan ini, alangkah mulianya jika kita memperbanyak amalan-amalan yang bernilai pahala dan termasuk sunnah Nabi. Berikut amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Pada setiap malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran juga disebutkan pada surat Al-Imran ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu fajar. Kata al-ashar yang bermakna pada waktu sahur itu sendiri menggambarkan situasi pada malam menjelang fajar atau biasa pada waktu sahur. Yang ketiga adalah bangun tidur dan bersegera berwudu. Tujuannya adalah melepaskan ikatan syaitan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, setan mengikat di tengkuk kepala kalian saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis, malammu masih panjang, tidurlah dengan nyenyak. Apabila dia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatannya akan lepas. Apabila dia berwudu, 1 ikatan lagi akan lepas. Dan apabila sholat, 1 ikatan lagi lepas. Sehingga di pagi harinya dia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang lapang. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, maka di pagi harinya jiwanya kotor dan dia menjadi malas. Yang keempat adalah melakukan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Yang kelima adalah berdoa sesuai hajat, karena termasuk waktu mustajabnya doa adalah sepertiga malam terakhir. Yang keenam adalah mengakhirkan sahur. Seperti hadis
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Yang ketujuh adalah berdiam diri di masjid sampai waktu syuruk. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri sampai melaksanakan sholat sunat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Yang ke-8 adalah mengawalkan berbuka puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, agama ini senantiasa tampak selama manusia bersegera untuk berbuka puasa, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan iftar atau berbukanya. Masya Allah, begitu mulianya apabila kita dapat melaksanakan amalan-amalan tersebut. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, dan juga semoga kita dapat dipertemukan oleh bulan Ramadan selanjutnya. Bismillah. Syukron.